Pada waktu yang sangat singkat ini, sebelum kami ibtidak zikir, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan kelebihan-kelebihan malam-malam akhir Ramadan. Semoga tergerak hati kita nantinya saat mengucapkan zikir lillahi ta'ala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita pasangkan niat iktikaf supaya duduk kita di masjid malam ini akan menjadi pahala yang dicatat oleh malaikatnya Allah dan memicu kita kelak satu waktu diizinkan oleh Allah untuk masuk dalam syurganya Allah. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Muttaqin ini di malam 27 Ramadan yang hanya tersisa 3 malam lagi. Maka izinkan kami ya Rabb, suatu waktu nantinya akan Engkau kumpulkan dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, malam ini kitalah yang sudah dipilih oleh Allah dari ribuan orang-orang yang berada di sekitar kita. Malam ini kitalah yang sudah diberikan peluang oleh Allah untuk terbuka mata batin, di mana Rasul dulunya, beliau kala menjelang malam-malam akhir Ramadan 10 terakhir itu tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Yang terbayang dalam pikiran beliau hanyalah masjid tempat beliau berteduh untuk mengakhirkan malam-malam Ramadan. Maka malam ini berbahagialah kita yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah diberikan, digerakkan oleh Allah dengan iradah dan kudrahnya Allah sehingga hadir kita ke Masjid Al-Muttaqin ini. Jangan pasangkan niat yang lain kecuali untuk merengkuh rahmatnya Allah. Dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi, pernah beliau menjumpai malam Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Semoga hal yang sudah didapatkan oleh Nabi dulunya itu pula yang akan kita dapatkan malam ini dengan berkat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan hamba Allah 27 malam sudah kita berjamaah solat tarawih di dalamnya. 26 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. 26 hari kita sudah melaksanakan tadarrus. 26 hari kita sudah menghidup dalam bulan suci Ramadan. Besok akan kita lanjut untuk season ke-27. Pernah tidak kita bayangkan dalam sisa-sisa waktu Ramadan ini, orang-orang yang punya bata batin, orang-orang yang sudah mu'allakun qalbuhu bil ibadah dalam bulan suci Ramadan akan membayangkan, ya Allah, sidon yang kau liket long udip, long pernah lun tanyang jamun ba'dron ya Allah, akankah lun udip dalam bulan Ramadan tunyo kan nabi peluang oleh dron ya Rabbana untuk kami bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Namun pertanyaan itu datang kembali malam ini, ya Allah, malamnya lun mampu lung i'tikaf di Masjid Al-Muttaqin, akankah drone Nabi peluang kepada lun untuk bisa lun i'tikaf pada malam Ramadan akan datang? Ataukah lun malamnya kita semua sepulang dari masjid ini, di gerbang masjid dijumpai kita dengan malaikat Israel sehingga tidak bisa hidup dalam Ramadan yang akan datang? Ya Allah, akankah mampu lung tadarus lum di Masjid Al-Muttaqinnya? Ya Allah, akankah mampu saya solat tarawih berjamaah di Masjid Al-Muttaqin ini? Ya Allah, akankah saya mampu bergabung dengan jamaah di Masjid Al-Muttaqin ini untuk Ramadan yang akan datang? Ataukah tidak mampu kami hantarkan Ramadan sampai tiba waktunya Aidil Fitri karena Engkau jumpakan kami dengan malaikat Israel yang akan memisah kehidupan kami dengan dunia? Nyo bujit kerenungan urang siklun, seolah-olah tanyo ibadah malamnya 27 Ramadan kah? Mungkin saja malamnya lah malam terakhir kita akan hidup di dunia Allah.
akan hidup dalam bulan suci Ramadan sehingga tidak mampu untuk hidup Ramadan yang akan datang. Kenapa demikian Ustaz? Wa qala al-hukama wa qala al-ulama, berkatalah ulama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, hiduplah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadah, kerjalah aktivitas akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Malamnya kita bayangkan bahawa inilah waktu terakhir kita untuk hidup di dunia Allah. Kenapa? Supaya muncul ghirrah dalam beribadah. Maka malam ini saya pribadi mengajak, duduk kita di sini tidak akan bermakna. Yang pertama, kalau tidak kita niatkan untuk i'tikaf, dan i'tikaf di akhir-akhir Ramadan itu adalah sebuah hal yang sangat diprioritaskan oleh Allah, bahkan oleh Nabi. Yang kedua, muhasabah nantinya. Zikir yang kita lantunkan tidak akan bermakna dalam kehidupan kita kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan. Setiap kalimat yang kita ucapkan nantinya dalam zikir, renungkanlah, bayangkanlah bagaimana zikir-zikir tersebut yang akan mampu membantu kita kelak dan akan menimbulkan, memunculkan dan membantu kita di alam barzah saat kita sudah berada di alam kubur. Semoga duduk kita malam ini insya-Allah dan melaki ba Allah berjet kedua yang merempok pahala ba Allah, dan melaki baik terjaga dengut bekna yang terlewatkan, sehingga mungkin saja dalam waktu lelap kita itu yang akan dihadirkan Lailatul Qadar oleh Allah. Amalan yang gedanya pubut pada malam Lailatul Qadar lebih ged daripada 1000 bulan. Sebagaimana hidup Hizkil dulunya masa Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, beliau hidup dalam kondisi 83 tahun. Tetapi lebih baik hidup umat Muhammad yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dibandingkan hidup Hizkil umat Nabi Allah Musa. 80 tahun tanya ibadah mi, 80 tahun Hizkil berbuat ta'abbud kepada Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tapi Nabi Jibril berpesan, Muhammad tidak akan lebih umat lain dibandingkan dengan umatmu. Kenapa ya Jibril? Diberikan satu malam, yakni Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Atanyan ke fungsi daripada katanya i'tikaf malamnya. Dan melaki Allah berkatanya rempok Lailatul Qadar sampai be Ramadan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya perlu tuan sampaikan urung si'lun. Zikir yang kamu lantunkan untuk yang pertama zikir munajah, yang kamu ma'rufah bersama ulun tuan ijazah loncok tarikat daripada Abu di Kuta Keruang. Nama tarikat iaitu tarikat Syattariyah, yang mana dalam tarikat Abu di Kuta tidak cit dengan kalimat istighfar dan selawat kepada Nabi. Yang selanjutnya nak kamu selipi dengan zikir munajah, zikir-zikir yang jauh, yaitu hasbi rabbi dan segala macam. Yang selanjutnya akan kita lanjut dengan tahlil tarikat daripada Abu di Kuta Syed, iaitu sebanyak 100 kali. Ente akan terlanjut dengan zikir tauhid yang pernah ijazah kepada kamu oleh Abu Ya Jamal almarhum, anak Abu Ya Mudawali. Waktu kamu mondok, waktu kamu berdagang di Cetrung Jamun, pernah gurenya Allah irham, pernah dronenyan truk udaya untuk ijazah kepada bandum santri yang di Cetrung. InsyaAllah bacut tak intat zikir kita renungi maknanya, sehingga zikir tersebut akan hidup, akan menghidupkan ruh kita. Karena Allah neken ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikirlah akan mampu dipelembut dan dipegat hati kita nyoban Bandung. Ujung untuk akan terbaca doa yang terselipi dengan doa-doa bahasa daerah, bahasa drod. Kepu tujuan nak lebih zu, dan disitulah terdapat muhasabah. Tamo monya perle taklik malamnya taklik tamo ba tapi kan perle di kalan le manusia, tapi tamo mohon ba Allah bagi ampun dosa. Ante dalam muhasabah insya-Allah akan ke mati lampu le panitia masjid. Kepu tujuan
supaya li katanya baik makalan wiunun supaya ikhlas dan mohon ba Allah malamnya tapero imata tersebutlah yang akan cuh apui neraka kelak di yaumil qiyamah. Yang ujung leh bandum leh doa akan tutup dengan selawat Jibril selaku katanya umat Nabi Muhammad dan buktikan bahawa cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat urang siklon. Marilah katanya pasangkan niat yang ikhlas dan berzikir dan gaungkan Masjid Al-Muttaqinnya dengan kehidupan, dengan hidup zikir, insya-Allah untuk selanjutnya akan continue dilaksanakan dalam setiap bulan Ramadan. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.